Saya akan mulai wawancara pertama yang apa ini usil Pak Oji. Yang pertama, kelahiran adalah momentum terpenting dari penggalan sejarah setiap manusia. Kelahiran adalah momentum terpenting dari penggalan sejarah setiap manusia. Bayangkan, hampir setiap manusia berusaha untuk mencari, kalau tidak hari, tahun. Bayangkan, nabi-nabi sebelum Rasulullah dicari tahunnya tahun berapa. Jadi kelahiran ini merupakan momentum terpenting, diakui atau tidak diakui, ya, itu menjadi sebuah catatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang. Momen yang sangat penting. Orang Wahabi mah kenyahuan lamun ditanyakeun lahir tanggal sabaraha kenyahuan bidah. Satu. Kemudian yang kedua, kelahiran manusia istimewa Rasulullah SAW, ya, memperingatinya adalah sebuah keniscayaan. Wajar manusia istimewa. Orang tahu Rasulullah 12 Rabiul Awal, Rasulullah 21 April 571 karena adanya maulid. Kalau tidak ada maulid, orang nggak akan tahu. Hebat kan? Bayangkan, bukan hanya umat Islam saja, orang luar Muslim pun tahu. Oh, bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu maulid Nabi. Hikmahnya, orang Buddha, orang Kristen, semua penduduk dunia tahu. Hilangkan saja maulid, lupa itu. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Nah, kemudian yang ketiga, proses kelahirannya ditandai dengan fenomena alam yang luar biasa. Ini yang tidak pernah terjadi kepada manusia yang lainnya. Coba berjanji Diba Situturor. Kita baru tahu bahwa di Persia itu ada sebuah unggun api yang tidak pernah padam yang disembah oleh Majusi. Nah, itu kan karena kita memperingati Maulid. Patung-patung pada hancur, ini fenomena alam. Artinya kelahiran Nabi itu bukan manusia saja yang bergembira, tetapi alam pun ikut. Siapa naik depan ke paling gelap, kan gitu. Coba bayangkan. Ini kalau tidak ada campur tangan Allah, nggak akan mungkin. Ini yang jarang diangkat. Sampai-sampai ada fenomena alam yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sebentar. Assalamualaikum. Ya. Udah. Papa lagi ngomong dulu. Ya. Nah, coba kumpulkan fenomena alam ini. Tadi bukan hanya satu. Assalamualaikum. Ya. Masih lagi ngobrol dulu. Ada kan?
ini fenomena alam banyak diangkat oleh para ahli. Jadi tidak hanya sekedar makhluk hidup saja, tetapi beberapa tempat-tempat yang itu terindikasi sebagai tempat pemujaan itu seakan-akan tereliminir, tersingkirkan. Apakah ini bukan sebuah bentuk sambutan kepada Rasulullah? Kemudian yang keempat, indikasi akan kelahirannya sudah diberitakan dan menjadi bagian perhatian serius para ahli kitab. Indikasi akan kelahirannya, oh ini akan lahir nggak lama lagi di Medina, orang Yahudi rame, ahli-ahli kitab rame. Tanda-tandanya itu sudah dikemukakan di kitab-kitab dan itu diketahui oleh para ahli kitab. Kemudian yang kelima, peringatan Maulid adalah upaya untuk menyambungkan rantai sejarah. Benang merah sejarah tidak terputus dengan realita yang ada. Nah, dengan peringatan Maulid itu tidak terputus benang sejarah. Ada, coba hapus Maulid, nanti lama-lama hapus sejarah. Dan secara tidak langsung kita terus mengupdate, memperbaharui, mengupdate. Bahasa komputer diupdate kan? Dengan Maulid itu kita sedang mengupdate sejarah kelahiran Nabi. Mereka nggak pernah diupdate. Kemudian yang keenam, ribuan kitab merekam khusus peristiwa tersebut dengan berbagai sudut pandang. Bukan hanya 1-2 kitab. Coba ribuan. Di Indonesia saja berapa kitab para ulama mencoba untuk mengangkat tentang kelahiran Rasulullah. Dan hampir setiap kitab pasti disisipkan secara khusus tentang Maulid. Tadi disampaikan oleh Ajengan Asep di tafsir Marawi, hampir setiap tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi mencoba mengangkat tentang Maulid. Jadi ribuan kitab merekam khusus peristiwa tersebut dengan berbagai sudut pandang. Ada dari geografis, ada dari kejadian alam, ada dari keanehan-keanehan, ada dari peristiwa yang mendukung. Nah, kalau kita tidak mencoba membedah Maulid, kita tidak akan pernah tahu cerita Abu Lahab yang dapat dispensasi setiap hari Senin. Itu kan karena berkaitan dengan kelahiran Nabi semua itu. Oke. Kemudian yang ketujuh, pengertian Maulid. Peringatan Maulid merupakan media yang efektif untuk menyampaikan biografi Rasulullah. Di peringatan Maulidlah biasanya biografi Rasulullah disampaikan secara utuh dengan berbagai dimensi. Tak bikin kainat BBA bosan. Ada saja setiap penceramah selalu mengangkat, ada yang mendalam, ada yang lebih luas, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi peringatan Maulid merupakan media yang efektif untuk menyampaikan biografi Rasulullah dari berbagai dimensi. Kumaha membahas nawe. Kemudian yang ke-8,
peringatan Maulid sebagai sarana syiar Islam yang memiliki muatan positif. Muatannya sangat banyak. Maulid bisa meningkatkan keimanan, Maulid bisa membangun ukhuwah Islamiyah, Maulid bisa memotivasi untuk bersedekah, dan lain-lain dan lain-lain. Sangat banyak muatan-muatan positifnya, nilai-nilai positif di balik peringatan Maulid. Kemudian yang ke-9, Maulid terbuka ruang kreatif, menggelar berbagai variasi kegiatan. Dengan Maulid tadi, misalnya ada yang mencoba mengangkat sekaten di Jogja, itu kan budaya lokal, kearifan. Ada hitanan masal, ada bazar, ada santunan anak yatim, ada lomba-lomba dan sebagainya. Itu terbuka, ya, membuka ruang kreatif. Di Maulid kan ada hitanan masal. Oh, apakah hitanan masal selalu? Enggak harus. Tapi sering dijadikan patokan. Terbuka ruang kreatif, tidak gersang gitu. Kemudian yang ke-10, Maulid, orang-orang tua kita banyak sekali manfaat dari segi kejiwaan. Ya. Ada lil tabarruk, lil mahabbah, lil istisfa, lil talabil ilm, lil ta'zim, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah bulan Sya'ban ada unsur lil tabarruk? Nah, kita pertanyakan. Orang tua sangat yakin tatkala menjelaskan dengan peringatan Maulid kita lil tabarruk, lil mahabbah. Nah, bulan Muharram, mahabbahnya tidak hanya kepada Rasulullah, kepada yang lain, tapi spesifik bulan Maulid ada lil mahabbah, ada lil istisfa. Kita berharap syafaat dengan peringatan Maulid. Ada untuk menuntut ilmu, ada lil ta'zim, mengagungkan. Mengagungkan tidak dalam arti mengkultuskan, beda. Ya. Lil ta'zim. Nah, kemudian yang ke-11, sarana dakwah yang merupakan program tahunan yang spesifik mengupas riwayat Nabi serempak dan masif seluruh dunia. Nah, saya ngantarakeun teh. Kalau orang bertujuan kurang baik, manfaatkan saja peristiwa Maulid sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tatkala motivasi, tatkala ruhul jihad orang Islam ketika itu turun, sampaikan cerita Nabi naik. Ya. Coba ada enggak yang mampu menggerakkan? Dan itu tidak ikut serta pemerintah, masing-masing kok. Ya. Tidak ada yang dipaksa kok mau peringatan Maulid dengan kesadaran sendiri. Ya. Jadi sarana dakwah program tahunan yang spesifik mengupas riwayat Nabi secara serempak dan masif. Sampai ada kalanya 3 bulan sebelum Maulud sudah masuk muludannya, pada mulut masih kena muludan. Gede. Ini kan istimewa. Kemudian yang ke-12, upaya untuk tetap menjaga mahabbah atau rasa cinta kepada Rasulullah. Upaya untuk menjaga mahabbah itu tidak gampang. Mahabbah itu sesuatu yang ada dalam hati kita yang tidak bisa dibeli dan diganti dengan apapun, tetapi harus terus dipupuk.
Mahabbah itu bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa berkurang, bisa bertambah. Itu yang namanya mahabbah. Nah, dengan maulid itu kita sedang menjaga agar supaya mahabbah ini tetap gitu. Tetap stabil, tetap konstan, tidak turun. Kemudian yang ke-13, isi acara maulid sepenuhnya kegiatan positif. Tidak ada yang nyerempet sirik. Sok tunjukkan mana yang nyerempet sirik gitu. Tadi sudah dibacakan oleh siapa? Dimulai dengan ayat Quran, sholawat dan sebagainya. Peringatan maulid yang umum. Adapun kalau ditemukan ada maulid yang khusus, nah itu beda. Tetapi yang normatif, yang umum, itu rata-rata sepenuhnya kegiatan-kegiatan positif. Berbaur di sana dari mulai silaturahmi, sedekah, sholawat, baca Quran, musafahah, masya Allah, ya. Indah itu, ya, indah. Yang ke-14, figur pribadi Rasul sebagai uswah hasanah. Ini memerlukan sebuah media untuk terus diekspos. Nggak mungkin di bulan lain khusus mengekspos Nabi. Biasanya ganti tema, tetapi di bulan Rabiul Awal khusus mengekspos pribadi Nabi sebagai uswah hasanah. Nah, ini kan nggak gampang untuk membuat, untuk menciptakan, untuk membentuk kegiatan tersebut. Ya. Kulantaran biasa mah, nggak kelenjang. Oke, yang ke-15, kedalaman atau kelengkapan dan kesempurnaan sejarah Rasulullah menjadi bahan kajian yang tidak pernah habis dan kering. Nah, itu dibahasnya di bulan Maulid. Tidak pernah kering. Yang sekarang menjadi pertanyaan, kapan Wahabi membahas pribadi Nabi? Pada mana bid'ah Maka itu perilaku Nabi. Yang ke-16, tidak sedikit mustami yang sampai meneteskan air mata kerinduan tatkala disampaikan sejarah Rasulullah. Tidak sedikit mustami yang sampai meneteskan air mata kerinduan. Yang ingin saya sampaikan bukan air matanya, tetapi nilai air mata ini saya punya keyakinan itu akan sangat dihargai oleh Rasulullah. Saul kanjeng Nabi ya Allah, imam hidayat ya, jadi ibadah Nabi kecil. Banyak tuh yang sampai menangis. Ya. Kapan kita mampu menangiskan orang gitu kan? Ya. Sampai meneteskan air mata. Bukan meneteskan air matanya. Ngapain nangis-nangis segala macam? Tengarti rumus nangis. Dalam buku fatwanya Lirboyo, nangis di kuburan itu ada 4 hukum katanya. Ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah. Haram kalau sampai nangisnya berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. Makruh kalau sampai nangis sampai menyebut-nyebut kekurangan si mayit dan sebagainya. Mubah ya biasa. Soleh kalau orang yang dikuburkan itu orang soleh sampai nangis, itu nangisnya sunat. Persoalan nangis saja melahirkan 4 hukum. Oh ini nangis di acara maulid. Coba Jawa Timur
atau Habib Syekh. Kalau sudah Habib Syekh Simtu Duror, itu tidak sedikit orang yang menangis itu. Yang menangis itu. Menangisnya apa? Menangis sedih? Enggak. Itu menangis sebuah kerinduan, menangis kebanggaan, menangis kebahagiaan. Itu kalimat falyafrahu di dalam Al-Quran itu terekspresikan dalam beberapa bentuk. Ada yang ketawa, ada yang nangis. Nangisnya itu nangis ifrah, nangis kegembiraan. Oke, baik. Yang ke-17, rentang waktu 1400 tahun tidak menjadi kendala mengutarakan perjalanan seorang hamba pilihan Allah. Sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah. Tetapi seperti baru kemarin kejadiannya, tatkala disampaikan di Maulid. Sehingga 1400 tahun itu tidak menjadi rentang kendala. Nggak ada masalah. Di situ terjaganya yang namanya informasi berkaitan dengan kelahiran Rasulullah. Terjaga kan. Semua orang berusaha menulis, ayo dihapus. Kan ngebidahkan itu sama dengan menghapus itu. Bayangkan rentang waktu 1400 tahun, apakah ada yang berkurang? Enggak. Waduh, saling melengkapi, kaya. Yang ke-18, sebab peringatan Maulid, banyak kaum muslimin yang hafal bagian-bagian penting dari sejarah perjalanan Nabi. Karena peringatan Maulid, ada yang hafal berjanji, ada yang hafal diba, ada yang hafal syaraful anam. Apa diwajibkan? Enggak. Tapi dengan kesadaran. So, ayo nama diajar sejarah Diponegoro. Ayo apa? Henteu. Tahun oge pohon. Sejarah Bung Karno. Coba bayangkan sampai berusaha menghafal. Nah, Pak Abrori, orang-orang Lirboyo itu berjanji rata-rata hafal. Atau Sarang, Mbah Mun itu rata-rata hafal. Berjanji itu. Apakah itu dipaksa? Enggak. Sebuah kesadaran sampai hafal. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa orang yang bisa membandingi Rasulullah? Bayangkan sampai sejarahnya saja hafal. Hadis ribuan hafal. Gak ada. Itu semua kan karena kecintaan. Apa bedanya hadis dengan sejarah? Sama. Oke, 19. Tidak ada biografi manusia besar yang selengkap biografi Nabi. Tadi saya katakan, tidak ada biografi manusia besar loh saya katakan, yang selengkap biografi Nabi. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah di kamar mandi, bagaimana Rasulullah berhubungan, ada semuanya dan dihafal. Hadis itu kan biografi pada hakikatnya. Nah, kemudian yang ke-20, motivasi orang Maulid itu ikhlas dan sepenuhnya karena ekspresi mahabbah. Datang ke dia, dipaksa usaha, itu ikhlas. Guna mahabbah. Ini dua motivasi yang tidak pernah difahami oleh orang-orang Wahabi. Motivasinya itu ikhlas. Datang jauh-jauh, apalagi kalau di kampung-kampung itu turun 6 kilo, 5 kilo, bari ngelek hayang, Masya Allah. Itu kan sebuah ekspresi yang tidak bisa dinilai. Kebanggaannya itu udah justru menjadi motivasi. Yang ke-21,
Puasa hari Senin yang dilaksanakan Nabi indikator kuat yang tidak terbantahkan sebagai bentuk peringatan. Jangan dinafikan. Di satu pihak mereka mengakui, iya Nabi memperingati, tapi harus dengan puasa. Aduh, kok picik sekali pola berpikirnya. Di satu pihak mereka mengakui bahwa Nabi sendiri memperingati. Nah, dalam ada peringatan Maulid juga Nabi perlu puasa. Urusan puasa mah orang mah lebih jago lah. Gak usah disebutkan. Oke. Ke-22, peringatan Maulid setelah berlangsung ratusan tahun lebih banyak nilai positif, maslahat, manfaat, tidak ada efek negatif. Sok lakukan penelitian supaya lebih ilmiah. Ada tidak efek negatifnya? Banyak nilai positifnya, manfaat, maslahat. Nah, itu berlangsung ratusan tahun. Bukan baru hari ini, berlangsung ratusan tahun, lebih banyak nilai positifnya. Yang ke-23, bangsa yang besar adalah bangsa yang sanggup menghargai jasa dan sejarah pejuangnya. Umat Islam umat yang besar, mengakui sejarah Nabi. Nah, yang tidak mengakui sejarah, ya terbayang lah. Oke, 24. Kelompok orang yang sinis kepada Nabi, ya. Nanti sebentar. Kelompok orang yang sinis kepada Nabi terbanyak. Ini apa tulisan salah saya? Terbantahkan dengan Maulid Nabi. Halo Fi, belum sebentar. So kamu duluan. Halo Fi, udah. Oh udah. Mas. Kelompok orang yang sinis kepada Nabi terbantahkan dengan Maulid. 25. Peringatan Maulid sarana motivasi umat. Nah, untuk memotivasi itu perlu dengan keteladanan, perlu dengan tuntunan, jangan tontonan. Nah ini. Kemudian yang ke-26, walaupun banyak tempat-tempat monumental yang dihancurkan, sejarah tidak pernah bisa dimanipulasi. Kan sekarang berusaha untuk menghilangkan tuh. Yang tersisa itu tinggal Maulid Nabi. Ini dihancurkan, ini dihancurkan, ini dihancurkan. Tetapi bahwa ada data, oh bahwa itu di sini dihancurkan, itu di sini, itu tidak pernah bisa dimanipulasi. Bisa sejarah diselewengkan, tetapi sementara. Pada akhirnya sejarah yang asli akan muncul ke permukaan. Nah sekarang Wahabi ini sedang merobek-robek sejarah, sedang memanipulasi sejarah, sedang mencoba menghapus sejarah. Nggak bisa dengan alasan apapun, ya. Dengan alasan syirik dan sebagainya, nggak bisa. Ya. Pada akhirnya keaslian sejarah akan muncul. Contoh yang sekarang terakhir misalnya sejarah Gus Dur dijatuhkan, sekarang mulai muncul ramai. Jadi itu sebuah konspirasi. Ya. Yang ke-27, akibat terlalu gampang ceroboh dan gegabah menerapkan hukum syirik,
yang terjadi adalah langkah salah kaprah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlalu gampang dan ceroboh menerapkan hukum syirik. Oh, kita sangat tahu apa itu syirik, apa itu batasan-batasan syirik. Banyak kan contohnya yang mereka syirikan. Gak boleh cium tangan, Habib, itu syirik. Gak boleh ini, gak boleh ini. Saya suka ketawa saja kalau lihat TV Saudi. Kalau rakyat akan mereka membukukan diri, apa itu bukan syirik? Akibat terlalu gampang dan ceroboh dan gegabah menerapkan hukum syirik, yang terjadi adalah langkah salah kaprah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ke-28, peringatan Maulid, sebuah aktivitas yang menawarkan suasana damai, ceria, penuh dengan kebersamaan dan menghibur. Islam itu tidak gersang. Suasananya damai. Saya ini di satu pihak hobi nonton sepak bola, di pihak lain rajin kemuludan, dan beda suasananya. Sekarang kita bandingkan hadir di muludan dan hadir di ceramah Wahabi. Dan kalau orang di ceramah Wahabi mau panas. Wah, udah kebencian kurang teh dulu di dahar gitu. Gak ada. Coba muludan, aduh, masya Allah, bergembira. Dahareun rek cukup sareuri we kabeh anu kabuli biasa we, tapi pas muludan menikmat pisan. Ada persaudaraan, ada suasana kebersamaan, ada suasana menghibur, mendengarti naon-naon kan, hiburan aduh ngeunah situ duron. Ada refreshing. Jadi tidak monoton kehidupan itu. Nah, yang seperti itu dikunci oleh mereka, ditutup ruang-ruang seperti itu. Ya. Mereka lihat nggak acara muludan di kita itu gimana gitu kan? Penuh dengan kebersamaan,